Pemirsa, setelah gitaris Leng Ridho Hafidz, kini giliran musisi Benny Likumahua yang bertikai dengan pihak Indonesia Music Institute atau IMI. Adapun pertikaian yang terjadi antara Benny Likumahua dengan pihak IMI tersebut berkisar tentang masalah status Benny di dalam struktur organisasi IMI. Menurut Benny Likumahua, pada awal dia masuk ke IMI, pihak IMI memintanya menjadi kepala sekolah dengan masa kontrak kerja selama 2 tahun. Hal itu kemudian Benny setujui. Tapi entah mengapa, Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Sore ini Anda bisa kembali mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan pada periode kali ini. Siapakah nama presenter Cek dan Dicek yang membawakan tayangan edisi Selasa dan Jumat? Jawaban Anda ditunggu sekarang juga di nomor telepon premium call 0809 100 8080. Siapa tahu Anda termasuk 8 pemirsa yang beruntung yang mendapatkan 5 buah handphone dan 3 buah pesawat televisi ukuran 14 inch. Karenanya tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi terbaru para selebriti Indonesia. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. pemirsa, setelah menjadi misteri cukup lama mengenai status siapa ayah dari Nikita Khairunisa, anak yang dilahirkan narapidana Zarima Mirafsur di penjara, sepertinya kini mulai menunjukkan titik terang. Beberapa waktu lalu sejumlah tabloid menurunkan berita tentang pria bernama Ferry Juan yang disebut-sebut sebagai pria suami Zarina sekaligus ayah dari Nikita. Setelah berkasus dengan gitaris grup Slang Ridho, Institut Musik Indonesia atau IMI kini menghadapi gugatan dari musisi senior Benny Likumahua. Benny merasa diperlakukan tidak menyenangkan oleh pihak IMI dengan pemecatan dirinya secara sepihak sebagai kepala sekolah di IMI. 3 grup musik rock ternama Jamrud, Slang, dan Riff kini bersaing untuk mendapatkan gelar band terbaik versi Gen B. Vokalis Jamrud Krisyanto dikabarkan bercerai dari istri pertamanya Iis Lani Ratnawulan. Dan kini Krisyanto telah punya gandengan baru bernama Agnes. Bahkan Kris dikabarkan akan segera menikahi Agnes tidak lama lagi. Pemirsa, misteri di balik lahirnya anak perempuan dari narapidana Zarima Mirafsur sepertinya mulai terkuak. Seorang pengacara bernama Ferry yang kini merawat Nikita anak Zarima disebut-sebut sebagai lelaki yang bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan Zarima. Kabarnya setiap hari Sabtu Ferry datang menjenguk Zarima di penjara bersama sang anak. Pemirsa, setelah menjadi misteri cukup lama mengenai status siapa ayah dari Nikita Khairunisa, anak yang dilahirkan narapidana Zarima Mirafsur di penjara, sepertinya kini mulai menunjukkan titik terang. Beberapa waktu lalu sejumlah tabloid menurunkan berita tentang pria bernama Ferry Juan yang disebut-sebut sebagai pria suami Zarina sekaligus ayah dari Nikita. Ferry adalah seorang pengacara yang kabarnya bekerja di kantor hukum OC Kaligis. Padahal sebelumnya sejumlah nama pejabat polisi pernah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kehamilan Zarina selama di penjara. Begitu pula dengan Ketua MPR Amin Rais sempat kena getahnya. Majalah Gama beberapa waktu lalu pernah menuliskan berita kalau Amin Rais adalah sosok pejabat yang terkait dengan kehamilan Zarina. Bahkan majalah Gama mensinyalir kalau Amin Rais pernah bertemu dengan Zarina di Hotel Mulia. Khusus tentang berita itu, Cek dan Dicek sempat mengkonfirmasikannya kepada Amin Rais dan keluarganya. Saya tahu Zarima itu di koran-koran ya, pernah lihat di televisi sekali 2 kali gitu ya. Saya kira tidak lebih dari itu. Mungkin ini memang cara berpikir sampah dari orang-orang itu, disangkanya saya seperti mereka gitu. Wong saya bertemu saja belum pernah gitu. Dan malah saya mengetahui dari pihak Hotel Mulia itu marah dengan Gama, tidak ada itu kamar nomor 260 dan lain, itu hanya karangan biasa, karangan belaka ya. Fitnahnya seolah-olah saya pernah bertemu di Hotel Mulia pada sidang umum tahun 98, lantas saya punya hubungan khusus, bahkan saya menghamili Masya Allah ini, ya makanya akan saya kejar ke ujung bumi. Begitulah bantahan Ketua Umum MPR Amin Rais menanggapi tuduhan atas dirinya yang dikait-kaitkan dengan kehamilan Zarina ketika itu. Kini dengan munculnya berita terbaru mengenai Ferry Juan, pria lain yang disebut sebagai ayah dari Nikita Putri Zarina, sepertinya membenarkan kalau Ketua Umum MPR Amin Rais memang tidak terkait dengan masalah kehamilan Zarina. Indikasi kalau Ferry Juan adalah pria yang selama ini disebut-sebut Zarina sebagai suami misteriusnya bisa jadi mendekati kebenaran. Setiap hari Sabtu, Ferry selalu menjenguk Zarina di rumah tahanan wanita Tangerang sambil membawa Nikita dan makanan kebutuhan Zarina. Pemandangan itulah yang terekam oleh Cek dan Dicek saat berkunjung ke rumah tahanan Tangerang Sabtu 5 Oktober lalu.
Meski gambar yang diperoleh Cek dan Dicek sudah cukup bicara, tapi soal kebenaran kalau Ferry adalah benar suami Zarina dan ayah dari Nikita, wanita yang dikenal sebagai Ratu Ekstasi ini masih enggan berterus terang. Itu privasi sekali ya, pribadi yang saya rasa untuk saat ini saya belum bisa jawab gitu loh. Saya juga terima kasih dari rekan-rekan wartawan semuanya yang membantu saya, yang mendukung dan juga yang selalu memberikan perhatian ya dari dulu hingga sekarang nggak bosan-bosannya gitu loh. Apa sebenarnya membuat Zarina tidak mau berterus terang tentang status hubungannya dengan Ferry? Padahal seperti diakuinya saat ini Nikita putrinya tinggal bersama Ferry dan memanggilnya dengan sebutan Dedi atau ayah. Keadaan saya kan belum normal ya, belum normal, masih di dalam. Saya masih terikat dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban di dalam gitu loh ya kan. Jadi untuk dunia luar saya nggak mau jadi tambah beban bagi diri saya gitu loh. Seperti juga sikap Zarina, Ferry pun menunjukkan hal yang sama. Seusai menjenguk Zarina, ia tidak mau mengomentari berita yang menyebutnya sebagai suami Zarina dan ayah dari Nikita. Nanti saya akan buka Mbak, nggak sekarang, saya janji ya. Nanti Mbak besoknya Ya nanti saja. pertimbangannya kenapa nanti, kenapa nggak sekarang? Ya belum waktunya sekarang. Itu. Bebas dulu. Iya, tunggu bebas dulu ya nanti. Ada rencana berdua? Sudah rencana berdua ya nanti. Kan itu apa sudah menikah di bawah tangan? Nanti saja kita cerita lebih lengkap. Nggak sekarang Mbak, no comment sekarang. Tapi nggak kesian lihat ini Nikita. Iya kan, masalah gimana? Sekarang nih kita ini di mana? No comment, maaf ya. Satu katanya udah resmi tuh. Satu kata no comment. Dan bagaimana pula hubungan batin Zarina sebagai seorang ibu dengan putrinya Nikita? Mendekati dia dulu lah ya, mendekati kalau memang saya ini ibunya gitu lah. Dan dia sudah tahu. Tapi sepertinya ada beberapa adegan yang terekam saat bertemu dengan Zarina, Nikita tidak terlihat mengenali dirinya sebagai ibunya. Apakah Nikita memang tidak dekat dengan Zarina? Iya, karena kebetulan juga jam-jam tidur dia ya. Dan juga biasa kalau baru bangun tidur, tuh dia terus dibangunin begitu jam tidurnya dia, terus dia langsung ngambek ya. Biasanya anak itu lambat. Jadi dia harus bangun dulu. Jadi harus adaptasi dulu ya. Baru melek gitu kan. Jadi dia seperti tadi itu dikagetin begitu ya, dia otomatis ngambek, marah gitu loh kayaknya. Jadi biasanya enggak ya Bu ya. Biasanya ceria, ramah, berani sama orang, juga lari ke sana kemari, nggak bisa diem. Pemirsa, melanjuti gugatan Ridho, gitaris kelompok musik Slank terhadap Yayasan Institut Musik Indonesia atau IMI beberapa waktu lalu, musisi senior Benny Likumahua juga melakukan hal yang sama. Kakak kandung Utha Likumahua ini menggugat Yayasan IMI karena telah memecat dirinya sebagai kepala sekolah ini secara sepihak. Pemirsa, setelah gitaris Slank Ridho Hafidz, kini giliran musisi Benny Likumahua yang bertikai dengan pihak Indonesia Music Institute atau IMI. Adapun pertikaian yang terjadi antara Benny Likumahua dengan pihak IMI tersebut berkisar tentang masalah status Benny di dalam struktur organisasi IMI. Menurut Benny Likumahua, pada awal dia masuk ke IMI, pihak IMI memintanya menjadi kepala sekolah dengan masa kontrak kerja selama 2 tahun. Hal itu kemudian Benny setujui. Tapi entah mengapa, baru sekitar 3 bulan Benny menjadi kepala sekolah di IMI, pihak IMI tiba-tiba saja memutuskan kontrak kerja Benny. Praktis pemberhentian secara sepihak itu membuat Benny sangat kecewa. Cuman saya merasa diinjak-injak martabat saya gitu, diinjak-injak. Ya, selama ini saya menghasilkan musisi yang baik kok. Tiba-tiba di situ seolah-olah saya ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Jika demikian, lantas bagaimana status Benny di IMI sampai saat ini? Iya, ada yang mengatakan bahwa saya tidak pernah di situ. Dari pihak sana yang mengatakan ya, padahal ya kalau kita lihat juga, kalau saya nggak pernah di situ kok ada iklan seperti ini ya, selebaran. Kebetulan, ini ada saya di sini Pak. Nih ada saya Pak di sini. Masa saya iseng pergi cetak ini ngapain? Untung saya apa? Ini ada di sini jelas-jelas gitu loh. Begitu. Tapi ini juga ada kontrak di sini bahwa saya dikontrak sebagai apa di sini juga ada kok. Ini kontraknya. Ini fotokopinya ya, fotokopi kontrak. Berarti Benny secara tidak langsung memang sudah dikeluarkan secara tidak hormat. Terhadap hal itu bagaimana menurut Benny? Oh iya, saya merasa sekali. Merasa sekali karena cara memberikan suratnya juga tidak hormat sih. Sama sekali. Saya pas mau jalan mau pulang, ini ada surat gitu aja. Memberikan apa dong? Ya, yang menandatangani surat ini. Saya lagi jalan di gang,
Kan saya ada ruangan, mestinya datang dong ke ruangan saya, ini ada surat. Itu kan sopan santunnya. Katanya orang Indonesia sopan santun. Nah itu kan jadi lucu kan saya lihat tuh.